Ternyata, film dokumenter pertama di Indonesia terdapat di daerah ini, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang menceritakan seorang wanita dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya hingga diikat. Kok bisa? Dan ini dia pembahasannya, and so let's go! Kementerian Pariwisata Kemenpar Republik Indonesia mengakui Kabupaten ini, Flores, Nusa Tenggara Timur, produksi film dokumenter pertama di Indonesia. Film dokumenter yang berjudul Ria Rago diproduksi pada tahun 1930 dengan mengangkat tentang cerita rakyat di Dona Ende pada tahun 1923. Kisah kawin paksa ini yang terjadi di Flores dalam film Ria Rago. Gadis yang beragama Katolik dipaksakan oleh orang tuanya untuk menikahi dengan Dapadoki. Ia direncanakan untuk menjadi istri kedua dari Dapadoki yang beragama Islam. Ria tidak menyetujui pernikahan tersebut meski maharnya sangat besar. Ia tidak mencintai lelaki itu, apalagi lelaki itu sudah memiliki istri. Dalam film tersebut tampak Ria Rago mempertahankan imannya meskipun ia harus diikat dan dipaksa menikah. Ia terus berdoa sembari memegang erat rosario di tiang tempat ia diikat. Dan ini dia cerita singkatnya. Gadis Kristen Ria Rago dipaksa nikah oleh orang tuanya sebagai istri kedua Dapadoki Muslim dari desa Lada Boy dengan mahar yang sangat tinggi. Ria menentang pernikahan ini karena Dapadoki sudah beristri. Ria mengadu pada pastor setempat yang kemudian bersama katekis atau guru agama mengunjungi ayah Ria. Semuanya itu sia-sia. Setelah mahar disetujui oleh ayah Ria dan istrinya tetap memaksa. Mereka mengikat Ria ke tiang rumah dan menyiksanya. Sang pastor dan katekis berdoa. Pastor menyuruh katekis untuk membawakan salib ke Ria. Dengan menggenggam salib, Ria berhasil memutuskan tali pengikat tangannya saat keluarganya berpesta merayakan lamaran Dapadoki. Ria lari ke susteran yang merangkap asrama putri dan klinik pengobatan dalam kondisi tubuh yang sangat lemah. Ia dirawat. Esoknya dalam keadaan marah, ayah Ria pergi ke Rada Wewor mengabarkan pelarian Ria dan akan mengambilnya dari susteran. Tidak mungkin Rago, kita harus menunggunya sampai Minggu sore saat para suster ada di gereja. Bingung, Rago bertanya pada Nito Epai Dewa yang dianggap oleh masyarakat setempat. Pertandanya tidak baik, maka dia harus memberi persembahan pada Oela Leja, matahari bulan, dengan menyembelih seekor ayam dan mempercikan darahnya ke tempat pemujaan dan sekeliling desa. Minggu jam 4 sore pada misa berlangsung, Rago, ayah Ria bergerak. Susteran sepi. Agatha, seorang gadis yang menjaga Ria, lari lompat ke jendela ketika Rago, ayah Ria, dan kru-krunya masuk. Ria digotong dengan sebilah bambu panjang dan dibawa pulang ke rumah. Agatha lapor suster tepat saat habis misa. Suster lapor pastor. Di rumah diplester dan diperban. Pembalut luka Ria dilucuti. Kaki dan rambut Ria diikat kembali ke tiang. Berbulan-bulan disiksa lagi. Ria minta salib yang jadi kekuatannya. Adiknya Resi mencela keras. Suster mengunjungi Ria di rumahnya. Rogo marah dan mengusir suster sambil menyiksa Ria. Ria dipaksa dan dipaksa melepaskan kepercayaannya. 3 bulan kemudian, Dopo mengunjungi Ria dan Ria tetap menolak. Suguhan minuman membuat Dapo mabuk dan merayu Ria sambil melepas pasungan dan ikatan. Ria mendorong Dapo dan lari. Rago yang juga mabuk terjatuh saat mengejar Ria hingga dipapa pulang. Ria berketetapan tidak akan nikah dengan Dapo. Dia jatuh kelelahan di depan rumah guru Padau. Keesokan ketika keluarga Podang pergi ke gereja, ia melihat Ria tergeletak. Mereka lalu memberi minum, memanggil pastor, dan menandu ke susteran. Dokter dipanggil, kondisinya parah. Sementara itu, Rago yang sebagai ayah Ria juga tidak bisa tidur. Ria dianjurkan menerima sakramen perminyakan terakhir atau dalam Katolik disebut dengan
sakramen minyak suci. Rago kembali minta petunjuk Notiepai. Pertandanya buruk. Ria menerima sakramen terakhir. Rago yaitu ayah Ria mengembalikan mahar ke Dapo dan pergi ke pastor yang menganjurkan agar dia minta maaf pada Ria. Ria memaafkan dan nyawanya melayang. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe karena semuanya itu